Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita akan simak pembukaan dari IHSG di pembukaan sesi 1 di perdagangan hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, kami tayangkan datanya dari RTI. IHSG sejauh ini bergerak melemah dan sejauh ini berada di level 7.560,056 dan empat saham yang menjadi jajaran top gainers diantaranya adalah ada Koin, ada Raja, NCKL, kemudian juga ada ANTM, kemudian empat tab khusus ada Cuan, AMMN, PTRO, Brand, dan juga pergerakan dari sektoral. Sektor properti sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 0,57%. Kemudian sektor finance atau sektor keuangan pasca kemarin mengalami penguatan signifikan. Sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1 mengalami pelemahan 0,34%. Dan berikutnya kita akan simak untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix di pagi hari ini dengan Nikkei 225 dibuka melemah 2,01% di level 39.980. Kemudian STI Singapura menguat 0,12% di level 4.158. Kospi Korea dibuka menguat 1,09% di level 3.153 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,31% di level 24.431. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Sandi di hari ini. Ada Unilever dengan support di 1.650 dan resistance di 1.850. Kemudian SMBR support di 280, resistance di 320. Kemudian PGO di level supportnya di 1.600, level support maksud kami resisten di 1.720, dan Goto dengan support di 61 dan resistance di 69. Semua saham direkomendasikan buy. Kita akan langsung membahas saham-saham pilihan di pagi hari ini. Pak Sandi, kita ke Unilever terlebih dahulu, analisis lengkapnya seperti apa? Mengapa di pagi hari ini Anda merekomendasikan Unilever? Ya memang Unilever itu ada rencana buyback ya, Mas Luki ya. Jadi udah ada di beritanya dan menarik sekali. Saya lebih merekomendasikan saham-saham sekarang ini turun. Jadi beli pada saat turun. Ya, jadi jangan terbalik dalam kondisi seperti ini karena kita mau tahu penerapan nanti apa namanya tarif di tanggal 7 Agustus nanti, Mas Vicky. Jadi kita harus berhati-hati karena memang data-data yang saya lihat masih belum baik. Seperti itu, Mas Vicky. Dari indikator teknikalnya, apakah Unilever sudah diketahui bahwa tidak akan melanjutkan pelemahan, atau Anda masih melihat kemungkinan Unilever akan ada melemah sedikit, Pak? Ya, memang kalau saya lihat untuk Unilever, dia bagusnya beli waktu di saat di bawah 1.700 Mas Wiki. Jadi ada apa namanya support di sana ya di bawah 1.700, dan pada saat memang udah turun misalnya di 1990 dan di bawah itu ya boleh dilakukan apa pembelian secara dicicil, Mas Wiki, seperti itu. Ada target harga di akhir tahun untuk Unilever, Pak Sandi? Unilever dia boleh dikatakan sempat tertinggi ya, mungkin di atas 2.000-an ya, Mas Wiki. Kita berharap itu lebih di atas 2.000-an, ya itu rezekinya kita ya, maksudnya rezeki para investor. Seperti itu, Mas Wiki. Baik, dari Unilever kita ke SMBR, seperti apa analisisnya Pak Sandi? Kalau untuk SMBR saya melihat sama ya, jadi beli pada saat di bawah 300 ya. Jadi tadi saya katakan beli waktu di 280 terlihat supportnya di sana, Mas Wiki. Jadi untuk SMBR memang ini kan salah satu sektor yang diuntungkan pada saat pemerintah melakukan pembangunan 3 juta rumah per tahun ya. Jadi saya melihat masih ada potensi untuk SMBR. Seperti itu, Mas Yudi. Baik, menengah ke panjang atau jangka pendek saja untuk SMBR, Pak Sandi? Ya, ini semua tergantung daripada bursa global gejolak ya, dari trade war.
karena boleh dikatakan apabila Amerika itu jatuh, dia punya sahamnya, boleh dikatakan valuasi daripada bursa-bursa di global, termasuk Indonesia, jadi agak lebih mahal, Mas Vicky, dan banyak investor Indonesia juga sekarang ini bisa membeli saham-saham yang ada di US juga gitu, Mas Vicky. Khawatir mereka melepas saham-saham di Indonesia yang punya valuasi lebih tinggi dari saham-saham di Amerika, dan mereka bisa masuk atau keluar dari bursa Indonesia. Dikhawatirkan seperti itu, Mas Ibu. Baik, dari SMR kita ke PGEO dan juga Goto. Seperti apa analisisnya Pak Sandi? Kalau PGEO memang saham energi terbarukan, tapi kembali lagi saya rekomendasi pada saat koreksi ya, Mas Vicky ya. Jadi memang dalam kondisi seperti ini kita harus berhati-hati. Ya, saya merekomendasikan support di 1.600. Ya, jadi pada saat misalnya ada turun bahkan di bawah 1.600, ya untuk PGEO menurut saya saham yang cukup layak untuk diakumulasi di saat ada koreksi seperti itu, Mas. Baik, lalu Goto Pak Sandi. Nah, Goto ini saya berani untuk merekomendasi dengan support di 61 ya. Jadi di bawah itu menurut saya itu murah. Kenapa? Karena memang untuk buyback di tahun lalu itu rata-rata Goto itu di harga Rp65. Jadi apabila saham Goto di bawah itu ya, apalagi di bawah Rp60, itu menurut saya sih murah. Apalagi Goto kan sudah memang akan melakukan buyback, melanjutkan buyback di tahun ini dan sampai tahun depan. Seperti itu, Mas Yudi. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Sandi, ada Unilever, SMBR, PGO, dan juga Goto. Pak Sandi, kita ke beberapa informasi lah ya terkait dengan sebuah kebijakan yang diterapkan beberapa waktu yang lalu. Memang blokir terhadap 28 juta rekening sudah dibuka lagi oleh PPATK, tapi kemudian kalau kita lihat dampaknya pada saat ini kemudian diterapkan, menimbulkan kepanikan dan memberikan dampak kepada saham-saham berbasis perbankan begitu ataupun bank-bank himbara begitu. Anda bagaimana melihat ini, Pak Sandi? Iya, kalau menurut saya sih untuk emiten perbankan terutama bank-bank BUMN ya memang bukan karena akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK ya, tapi memang ada asing yang keluar ya. Jadi asing memang menjual, termasuk juga saham BCA ya, karena memang dilihat dari perang tarif ya banyak orang yang menahan diri ya, pengusaha itu menahan diri, tidak mau berekspansi, tidak meminjam dana yang secara berlebihan. Jadi boleh dikatakan penurunan saham perbankan tidak ada hubungannya sama pemblokiran rekening oleh PPATK karena akibat dorman ya tidak dipakai lebih dari 3 bulan. Dan menurut saya ada niat baik ya, ada niat baik untuk PPATK untuk supaya untuk pencucian uang boleh dikatakan bisa lebih dieliminir gitu ya. Jadi banyak yang memakai nama-nama atau rekening bank yang bukan miliknya gitu ya, tapi dipakai untuk pencucian uang, ya mungkin terindikasi oleh PPATK. Cuma ya rakyat-rakyat seperti saya juga ikut keblokir. Yang maksudnya taruh dana itu buat kalau ada dana lebih saya masukkan gitu. Tapi dalam 3 bulan saya belum gitu kan, belum masukkan kan. Ini yang sebetulnya sedikit merepotkan masyarakat begitu ya, sehingga kemudian menimbulkan kepanikan, sehingga ini diharapkan menjadi sebuah evaluasi lah bagaimana sebetulnya ke depan akan menerapkan sebuah kebijakan, ada kajian terlebih dahulu mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan nanti. Baik, singkat soal proyeksi Anda soal pergerakan IHSG Pak Sandi hari ini seperti apa? Iya, saya melihat untuk indeks apabila turun sampai di level 7450 supportnya ya, itu bahkan saya melihat ya ini kesempatan untuk melakukan pembelian, tapi dengan catatan ya apakah tambahan tarif 10% untuk negara BRICS itu akan diberlakukan kapan? Apakah tanggal 7 juga
ya karena jadi mahal aja seperti itu kita Baik. jadi beban ya. Karena Indonesia sudah terdeklar bahwa jadi salah satu anggota di BRICS seperti itu Mas Yuki. Artinya sentimen tarif antara Indonesia dan juga Amerika ini kemudian masih menjadi concern dari pelaku pasar begitu ya, khususnya juga untuk hari ini. Baik, Pak Sandi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda dan sukses selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Yuki.